tentang sejarah Kota Palembang. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Kota Palembang di bagian Sekanak. Di sini saya mengundang salah satu narasumber sejarawan dari Universitas Sriwijaya. Kepada Saudara Mahendra, saya persilakan. Halo Kak. Halo. Apa kabar, Kak? Kasih di sini ya. Nah, jadi kawan aku Galo-Galo, Kak Mahen ini salah satu sejarawan di Universitas Sriwijaya yang katanya pakarnya tentang sejarah Kota Palembang. Tanya ayo ini ya. Tapi kayak aku tanya apa lagi, Paca ini jawabnya. Ya, mesti. Nah Kak, kalau kita ngelihat zaman dulu, cak mana lah Kak kondisi kawasan Sekanak zaman kolonial tuh? Bisa gak Kakak cerita ke cak mana? Oke, ini kalau kita bahas dari sejarah Sekanak ya, era kolonial dulu, bahasanya Sekanak itu dulu merupakan tempat nadinya perekonomian di Kota Palembang ya, kali saya. Dan juga di Sekanak itu tercampur banyak ragam etnis, ada etnis Palembang Tulen itu Palembang bangsawan ya. Ada juga wong Arab, ada juga wong Cina di situ. Nah, dan ngapu kalau kita jengok juga di Sekanak sekarang ini ada pasar. Nah, itu kita dapat ambil itu pasar itu sudah ada dari zaman Sultan Palembang dan juga pada era kolonial. Kita ingat juga di Sekanak itu kan ada sungai. Nah, di sungai itu dulu itu sering keluar masuknya perahu kecil, sahabat-sahabat kecil yang bawa logistik, membawa kebutuhan pangan, kebutuhan sandang pangan dan lainnya. Itu hal yang sangat penting ya bagi masyarakat Kota Palembang ya, dan juga hanya untuk masyarakat di Palembang juga, tapi penting juga bagi masyarakat caknya kolonial. Dan juga dari hilir atau ulu yang ada di Sumsel ini bisa dikatakan, karena mereka kan nanti berkumpul berdagang itu kan lewat di pasar Sekanak itu ada tempat nadinya, dan di situ lah mereka berjualan jadi sebenarnya. Jadi Sekanak ini Kak berarti cak logistiknya kalau bahasa kita sekarang ya. Ngapa lah pacak dikata ke logistiknya di situ tuh Kak? Apa kawasannya bagus? Oke. Kita apa nih ada dia dapat macam disebut logistik nih ya. Ini disebabkan karena di Palembang itu kan banyak sungai. Namun sebanyak-banyaknya sungai tetap di wilayah Sekanak itulah nantinya. Karena sebelum yang adanya wong Cina tadi sama wong Arab kan memang ada bangsawan. Dan bangsawan itu kan situ juga sampainya mereka itu jualan, bisa dikatakan juga. Jual cak dari kebutuhan, ada juga mungkin cak aksesori perhiasan Palembang itu kan dibuat kan dari orang-orang itu ya, orang-orang bangsawan itu. Dan itulah ngapa jadi sekarang ini kita tengok emas itu banyak di wilayah sekitaran dekat pasar 16 itu kan khususnya agak berdekatan ya dengan bola benteng Kota Pusat itu pedepannya. Dan juga kenapa logistiknya terasa itu sampai sekarang juga dapat kita lihat itu ada pasar ikan sekarang ini. Itu kan hasil dari tangkapan nelayan di Sungai Musi, sungai-sungai lain itu dibawa ke pasar 16. Namun mereka itu harus ke pasar yang di Sekanak itu dulu, buatnya pengolahannya. Dan juga di pasar di dekat Sekanak itu kan ada bangunan dari bangunan pabrik itu bekas-bekas kolonial itu. Bukan hanya di Sekanak itu ditutupi oleh tanah, bukan. Karena kalau zaman dulu itu Sekanak itu masih bentuk air. Jadi waktu era kolonial sekitar tahun 1920-an itu pemerintah Belanda itu menutup akses aliran-aliran air kecil. Jadi cuma ada sikok sekarang ini untuk wilayah Sekanak itu. Nah itulah ngapa mereka masang pabrik juga. Itulah ngapa sekarang juga banyak kita lihat di logistiknya gitu. Oh jadi pacak aku simpul ke ngapa dia tuh daerah logistik. Soalnya kawasan Sekanak nih strategisnya kan pada zaman kolonial dulu tuh. Ya, nah jadi kata kakak tadi sebagian sungai Sekanak ini juga lah ada yang ditimbun. Tinggal sisa sedikit itulah. Terus juga sepenangkapan aku tadi di situ tuh tempat tinggal para bangsawan Ya betul nih sih. Situ banyak. Jadi salah satu penyebab banyak bangunan arsitek Belanda di Sekanak nih gara-gara kolonial itu ya? Ya betul sih. Kolonial itulah ya. Dapat kita jengok sekarang ini arsitektur Belanda itu di wilayah sekarang itu kan ada terkenal kantor wali kota itu atau kantor ledang ya. Dan juga ada berapa sudut-sudut pasar di Sekanak itu ada yang menggunakan gaya desain Eropa klasik. Juga situ ada penambah nomor. Kita lihat dari arsitekturnya itu perbedaan antara arsitektur Palembang dengan di Eropa itu
terlihat yang kontrasnya ini itu ada di kantor Ledang. Bahwasanya di kantor Ledang itu kan gaya arsitekturnya tuh bukan cap Palembang nih ya kan, ada tiang-tiang luar itu, walaupun juga ada, tapi dengan gaya desain yang berbeda dengan umum-umumnya ada di Palembang pada masa itu menjadikannya salah satu bangunan ciri khas yang ada di kota Palembang. Jadi jauh sih. Kalau kita bicara tentang kolonial nih Kak, berarti ada tak bisa lepas dari Sungai Tengkuruk ya? Ya betul. Apa peran Sungai Tengkuruk tuh pada masa kolonial itu Kak? Oke. Kalau kita tengok Sungai Tengkuruk ini di mana ya sekarang ya? Ya sekarang ini kan nggak tahu lagi di mana Sungai Tengkuruk itu. Sudah ditimbun ya. Namun kalau tengok perannya, Sungai Tengkuruk itu berperan penting bukan hanya bagi kolonial, tapi berperan penting juga bagi masa kesultanan ya. Karena Sungai Tengkuruk itu menghubungkan antara wilayah Sekanak juga dengan Sungai Tengkuruk dan juga langsung ke Sungai Musi. Dan itu Sungai Tengkuruk itu dia tuh agak lebih lebar dibanding Sungai Sekanak kalau gitu. Jadi dapat perahu-perahu yang agak lebih besar ukurannya dapat keluar masuk dan masuk ke dalam lebih dalamnya kota Palembang yang wilayah di Linyo. Jadi Tapi ngapa Sungai Tengkuruk sekarang ini tidak kelihatan lagi Kak? Dari mana deh itu tuh Sungai Tengkuruk ini? ya seperti yang kakak bilang tadi, ya bahwasanya Sungai Tengkuruk itu kan sudah dekat lagi di sini ya. Dia itu sudah ditimbun oleh pihak Belanda sekitar tahun 1920-an. Nah, posisi Sungai Tengkuruk itu berada di antara Jalan Sudirman. Jadi anggaplah jalan dari Caritas itu sampai ke tembusan Sungai Musi itu yang Ampera itu Sungai Tengkuruk dulunya itu. Itu kan dulu kan adalah satu rute yang panjang itu kalau kita tengok juga di sekarang ini. Antara dari Caritas ke wilayah Ampera itu adalah satu Sungai Tengkuruk dulunya itu. Maksudnya kita kan tahu kan Palembang ini kan dulunya itu terkenal dengan wilayah yang banyak cekungan-cekungan air dan juga nama juga berasal dari kata lembang atau tanah yang membentuk lembang itu Tengkuruk. Dan itulah satu Sungai Tengkuruk itu di Palembang itu bisa kita katakan sungai terbesar, dan sayangnya itu ditimbun oleh pihak Belanda sekitar tahun 1900-an dan sekarang ini sudah menjadi jalan Sudirman itu, sepanjang jalan itu. Oh, jadi pacak aku omongkan kalau dulu tuh memang besar Sungai Tengkuruk nih Kak dari zaman kolonial tuh memang perannya ada kan? Perannya banyak. Berarti kalau misalkan sekarang Mila sudah ditimbun itu sepanjang jalan Sudirman itu Kak Iya, sepanjang Sudirman itu Sungai Tengkuruk kan itu situ tuh. Iya, aku belum ditimbun Belanda jalan itu. Tapi ini kalau kita jengok kan sudah ditimbun ini kan ada manfaat juga kan. Kita udah mungkin kan dari tahun-tahun harus pakai gaya perahu ya kan, pasti kita pakai berbagai kendaraan. Nah, mungkin kita jadi wilayah Venesia mungkin bisa jadi, tapi kan ya misalkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia ini kan sudah gayanya jalan-jalan sudah tutupi dengan aspal. Itu satu faktor yang mudahnya. Kalau kita pakai perahu kan agak macet terlabuh ke air kan enak kan. Nah, kalau sudah di aspal ini kan enak gitu, jadi jalan kaki juga baca di jas itu. Ini keuntungan kalau sudah di itunya. Salah satu keuntungan. Nah, berarti kita nih kan memang dulu tuh kawasan heritage Jogja itu ya. Nah, sekarang nih kan kita nih langsung udah melok ke modernisasi seiring perkembangan zaman tuh yo. Nah, jadi pacak lah kita nih jalan aku kita ke dari Sudirman itu kan sekalian kita jenguk Sungai Tengkuruk. Katanya zaman dulu tuh depan kantor Ledang tuh persisnya Kak Sungai Tengkuruk itu. Aku nyingok ada aku fotonya terlihat. Nah kebetulan nih dari kakak ini bawa bukunya ini, album lama Kota Palembang. Di sini untung juga ya kakak dapat menunjukkan ke kawan-kawan di sini. Ini foto dengan kantor Ledang. Kan kita jenguk di depan ini kan ada sungai. Nah, itulah sungainya Sungai Tengkuruk yang juga menghubungkan ke Sungai Sekanak. Ini kan posisinya kan dekat Sungai Sekanak ada sebelah sini. Sebelah sini ke wilayah Ampera, sebelah itu Pasar 16 dan juga Ampera. Nah, itu pas ini kan jenguk ada cak perahu itu kan besar kalau kita jenguk di sini juga. Nah, itulah mampu wilayah cak Sungai Tengkuruk itu sungai besar namun ditimbun oleh pihak Belanda. Nah, entah apa tapi dari mana juga berasal dari tanah mereka nimbun itu ini kan luas. Tanah itu masih banyak kan, nggak mungkin lah. Pasti nyari tahu di mana itu misalnya kita sekarang ini di mana nyari tanah untuk nimbun sebanyak ini volume airnya. Dan juga ini mampu juga ada juga ini batu Sungai Sekanak yang dapat kalian jenguk ya. Di sini ada pembangunan rumah ini
kemungkinan terindikasi gaya desainnya itu gaya rumah-rumah bangsawan ya, yang langsung menghubung ke bawah. Tempat di mana di sini ada perahu, ada perahu-perahu pasar-pasar kecil itu sini. Cak berdagang di situ. Iya, itulah apa tempat maksudnya termasuk logistik tadi ya sini. Nah, sih. Nah kak, tadi kalau aku jingok-jingok Ya, sih. tadi tuh cak ada gambar kantor ledeng Iya, ya pas kayak tadi. Nah, aku nih sering nian kak lewat sana tuh, Hmm. aku galak balik ini kan. Nah, pas ku jengok, alangkah bagusnya bangunan ini, besar tingginya deh, paling iya. besar kan di Palembang di Ampera kelihatan Iya, kan. betul. Nah, cak mana lah kak? Itu kira-kira ngapo itu dibangun Belanda? Untuk apa juga dia bangun itu? Ini kalau kita jengok ya pembangunan itu ngapo ya mereka bangun bangunan besar-besar itu pada era-era sekitar tahun 1900-an itu ya. 30-an itu. Nah, itu sebenarnya adalah tempatnya Cak Pom air. Jadi dari air Sungai Musi itu kan Sungai Musi itu dari zaman dulu kan memanglah tercemar Agak keruh, ya, agak keruh. Dan cocok kalau untuk kita minum. Dan kalau kita minum itu kan sering sakit ya. Sakit perut pulau. Iya, itulah. Jadi pemerintah Belanda itu punya inisiatif untuk buat tempat penyaringan air, penampung air juga. Jadi kantor ring itu berfungsi sebagai untuk menyaring air. Nanti dia tampung lewat dari saluran ke pump atasnya, lagi baru disalur ke penduduk-penduduk Eropa di sana, termasuk juga orang-orang pribumi, ya ada orang Cina, orang Arab sama orang aslinya. Dan juga nama kantor itu namanya kantor Leiden ya. Sekarang ini sudah berubah menjadi tempat wali kota ya, kediaman itu kantor wali kota. Namun sekarang juga ada dari misi daripada orang-orang penggiat sejarah, penggiat kebudayaan, ada dari Mang Dayat dan Pak Dedi itu ingin berusaha mengubah dari kantor wali kota itu berubah menjadi museum, karena semenjak ditemukan yang Cak Prasasti di samping kiri kanan itu menjadi bukti bahwasanya kantor itu harus tetap direvitalisasi sesuai dengan bentuk asalnya jadinya sini. Jadi kalau aku tangkap dia omongan kakak tadi tuh kantor ledeng ini tak semacam PDAM lah ya, sama kita di kota ya. Terus tuh juga kan sekarang ini dihancak ke jadi kantor wali kota kan. Nah, Cak uji kata kakak tadi juga kan kita ini kan banyak juga nemu Cak Prasasti tulisan-tulisan itu di sana kan. Yang semestinya kantor ledeng itu bukan jadi kantor wali kota, harusnya jadi museum nih kak ya. Oh, harusnya memang lah sudah benar lah itu jadi museum Iya. Kantor wali kota ya. Nah, Ya itu juga kenapa waktu itu tahu ada itu prasasti itu karena pada waktu zaman Jepang itu nak ngapuskan segala bekas-bekas desain Eropa di kota Palembang. Itulah ngapa jadi bangunan Eropa di Palembang. Ada juga salah satu contohnya kan itu kantor yang tadi itu diplaster itu pakai plaster cat dari semen putih ditutupi. Nah waktu tahuan itu waktu dari tukang yang ada di situ itu ingin masang catnya apa itu meteran listrik. Waktu mereka nonton itu ada bangunan ini ada tulisan di waktu di rekahan-rekahan pecahan itu. Waktu dicat banyak prasasti. Itulah jadi. Berarti baru nih aneh kita nih nemu ke prasasti itu kak Ya betul. Oh udah, apalah nak ditampel-tampelin bisa dekat gawe bawa nampel-nampel. Ya Jepang tahu lah orang Jepang. Udah kacau nih. Nah, jadi aman kita lihat kantor ledeng tuh kak tidak tuh cuman punya nilai sejarah tapi ada nilai estetika juga. Ya betul. Nah, jadi aman kulihat-lihat dari tadi kita di Moce baik kita bahas tentang Sungai Sekana, kita bahas ke Sungai Tengkuru sama dengan kantor ledeng. Cak nyaman ku lihat-lihat nih nyambung tiga-tiganya itu. Yo, nyambung tiga-tiganya ini. Masuk akal. Nah, jadi tuh kak berarti kita tuh mau cek ke tentang Sekana nih juga tempatnya si bangsawan ini tinggal. Terus itu kan dia jadi bangunan pusat ekonomi lah sebenarnya. Terus juga kalau kita tengok Tengkuruk tadi tuh ada juga perannya pada masa dulu tuh. Tepatnya yang sungai ini di depan kantor ledeng ini yo. Yang tadi Yo, yang kakak tunjuk ke fotonya tadi tuh yo. Betul. Oh, udah. Nah, terus juga kita nih menak lihat kantor ledeng tadi kak. Memang caknya lah sudah bagusnya memangnya dari zaman dulu wajar lah bayang Belanda nak milih Sekana ini sebagai tempat yang strategis bagus udah cacam ya aku pacak pula yang Belanda dimilih tempat yang bagus dikit acaknya jengok yang bagus dikit ya yang tahu lah kalau Belanda itu tantang jengok ada celah dikit dia lihat dari dulu tuh sekarang memang terkenal tempat yang bagus ada ide langsung bangun itu katanya jadi bangunan megah kelihatan, samping juga ada benteng kota besar, sampingnya lagi ada Masjid Agung itu kan
saat tempat-tempat yang memang terkenal di Palembang itu, memang dari zaman dulunya itu. Ya, cak destinasi wisata aja sekarang ini sekarang. Nah, dari obrolan panjang kami ini tadi, dari bahas tentang Sungai Sekana, Sungai Tempuruk, sampai ke kantor ledeng kan tadi tuh. Nah, pokoknya kawasan Sekana nih lah sudah bagus sekarang bila sudah direvitalisasi jauh di Kak Mahen tadi kan. Ya jelas itu hasil revitalisasi itu kan berguna untuk kita ke depan. Itulah aku semoga dari rekaman kita kali ini itu dapat kaji ataupun dapat berguna bagi kedepannya, karena kalau sejarah ini kan kalau kita tidak peduli kan dia seiring berjalan waktu kan agak macam tertinggal gitu, kita tidak tahu. Nah lewat dari kita dari perbincangan ini itu semoga kedepannya itu ini menjadi bahan untuk kedepannya uang itu untuk mengkaji lagi tentang Sungai Sekana dan juga kantor ledeng dan juga Tempuruknya itu. Setuju nih Kak. Nah, makasih kalian banyak nian bagi cerita hari ini. Dan juga untuk penonton podcast Ngopi Sejarah, jangan lupa saksikan lagi podcast kami di sini. Kami pamit undur diri yo. Kalau misalkan kami salah ngomong apa cak mano, kami minta maaf nih ya. Ini udah tahu juga manusia ya Kak. Ya sama. Nah, aku juga nak ucapkan terima kasih banyak nih untuk kakak lah sudah nyempat ke waktunya hadir hari ini Kak. Ya, Semoga terima kasih. kedepannya kita pancak ngobrol senang